pada sini ini upaya yang bersih-bersih serius ini, bersih-bersih ini bagian dari pemberantasan korupsi yang memang ingin menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, atau sekedar nanti ganti pemain. Perganti pemain aja. Boleh korupsi asal dalam koalisi. Karena rakyat udah marah sebenarnya, Mas. Bagaimana tadi ya soal BBM itu semua kalangan dirugikan. Harusnya kita bagaimana bisa mengelola kemarahan masyarakat menjadi salam jumpa, salam Indonesia. Merdeka. Tidak merdeka, Mas. Wah, lo nggak belum merdeka. malah, Mas. Ya memang kita mau 80 tahun. Iya. Merdeka itu sebuah cita-cita. Pemerintahnya merdeka, rakyatnya enggak, Mas. Ya. Iya. Pemerintah juga sekarang tidak merdeka, Fir. Oh, gitu ya. Mengalami pengetatan fiskal APBN kita. Iya, tapi kan pengetatan yang fiskal. tetap merdeka, gajinya tetap besar. Rakyat udah gaji kecil, efisiensi kena, terus daya beli turun. Tarik pajak. Iya, terus tetap konsumen beli bensin ditipu. Bahan BBM ditipu pula. Iya. Palsu, oplosan. Luar biasa kesabaran orang Indonesia ya. Luar biasa ini. Ini makanya kasus oplosan minyak ini, kita pikir dulu oplosan ini bicara minuman keras beralkohol dioplos ya. Supaya efeknya itu katanya tapi bisa bikin mati, Mas. Dinikmati. Bisa bikin mati. Kan kalau oplosan minuman keras ya, ini juga bensin juga bisa bikin mati rakyat. Ya, mati rakyat. Udah berhemat, keluar uang lebih, tapi ternyata ya nggak tahu ini. Makanya ya oplosan BBM ini sebenarnya kan padahal Pertamina ini ya lagi disorot ya, karena Pertamina itu salah satu backbone dari Danantara. Ya, wah. Karena kita berapa ya berapa persen dari ada 7 BUMN utama, salah satunya Pertamina jadi backbone untuk modalnya Danantara. Jadi hari ini sementara Pertaminanya, orang kan kalau bicara Pertamina jadi karyawan Pertamina itu udah makmur, Fir. Iya. Tapi ternyata bos-bosnya Pertamina mainnya begitu ya, oplosan. Ini yang ketahuan. Ini ya nanti juga 5 tahun terakhir ya, 2018 2023. Tetapi menarik begini, ini banyak kasus-kasus korupsi yang sedang diekspos, sedang diinvestigasi, sedang disidik oleh kejaksaan, juga oleh KPK, walaupun juga ada yang kalau kita melihatnya begini, ini bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam memberantas korupsi. Oke, gitu. Karena selama ini kan Pak Presiden Prabowo di semua forum kan, semua kesempatan pidatonya selalu ada narasi soal pemberantasan korupsi, bersih-bersih. Jadi kata pemberantasan korupsi, kata menyejahterakan rakyat, pelayan rakyat, bersih-bersih itu narasi-narasi utama, pembebasan korupsi sama mengabdi kepada kepentingan rakyat lah. Jadi itu narasi utama. Tetapi hari ini seperti Firdi pernah bilang kan, itu kan gapnya antara narasi sama kemudian kenyataan. Oke, memang banyak kasus korupsi yang sedang disidik oleh KPK, oleh kemudian kejaksaan. Pada satu sisi ini memang murni motifnya untuk memang pemberantasan korupsi, atau ya disebut Pak Prabowo di sini bersih-bersih pemerintahan, BUMN segala macam, atau hanya ada yang mungkin motif politik, politisasi, ya kan? Ada mungkin ya dugaan sementara orang juga terkait ini kan hanya urusan jangan-jangan karena korupsi kita hari ini kan semakin makin parah. Persis di usia 80 tahun ini tidak lebih baik dari Orde Baru bahkan. Tidak lebih baik dari Orde Baru, bahkan ada PMIO kan. Kalau dulu korupsi itu zaman Orde Baru itu di bawah meja. Lalu ketika zaman awal reformasi itu korupsi di atas meja. Sekarang lebih ini lagi, korupsi di atas meja, di bawah meja ya, meja pun di bawah. Nah ini kan, jadi korupsinya sekarang udah tanpa malu-malu lagi, dan memang desentralisasi yang terjadi, desentralisasi korupsi. Udah nggak ada kompas moral. Sudah ada kompas moral. Apa itu moral? Ndas moral. Nah jadi akhirnya apa? Kalau ketika dulu reformasi tuntutan utamanya kan pembersihan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Menurut saya hari ini justru 3 persoalan ini justru persoalan yang fundamental.
yang damai dan menahun yang akut yang dialami oleh pemerintahan kita, tantangan kita ternyata bukannya ya mungkin hanya ya era-era pertama reformasi punya komitmen soal itu, tapi sekarang hari ini justru korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi tadi makin menggila. Kolusi ya tahu sendirilah bagaimana proses demokrasi kita dibajak dengan proses kolusi. Bagaimana nepotisme? Ya kita lihat penempatan posisi-posisi pejabat. Tadi kemarin dan antara segala macam. Posisi-posisi orang melihat soal kepercayaan ya tadi soal KKN itu kalau yang semakin parah. Itu, Mas, tadi kan ada korupsi, kolusi. Nah, gimana cara bersih-bersihnya, Mas? Ganti semua pemainnya kah? Nah, makanya kalau sekarang Pak Prabowo itu bicara meng-highlight soal pemberantasan korupsi, kita korupsi kalian bertobatlah, kembalikan uangnya, kita semua pelayan rakyat, mengabdi kepentingan rakyat. Nah, semoga narasi ini tidak hanya berhenti sebagai jargon, tapi ada bagaimana pembumian ini. Makanya sekarang marak kasus misalnya terakhir ini kasus Pertamina. Pertanyaan orang adalah yang menariknya adalah narasinya bukan pertama-tama lihat pemberantasan korupsi. Tetapi pada sini ini upaya yang bersih-bersih serius ini, bagian dari pemberantasan korupsi yang memang ingin menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, atau sekedar nanti berganti pemain aja. Kalau kemarin adalah pemainnya adalah dari kelompok rejim tertentu atau kelompok orang-orang tertentu ya, quote-unquote kartel tertentu. Sekarang beralih kepada kartel lain. Kalau itu kan sebenarnya ya ganti pemain saja, tidak ada pemberantasan korupsi. Tetapi karena terjadi ya ganti lepas pemain saja. Ya mulut buaya. Lepas mulut singa masuk mulut harimau, sekarang masuk mulut buaya. Jadi akhirnya pemberantasan korupsi itu kan hanya mohon maaf ya hanya mimpi aja, hanya hanya jualan politik. Karena kita lihat kan fungsi KPK yang sekarang sudah sangat dipolitisasi segala macam. Nah, itu yang memang ya kita men-challenge pemerintahan hari ini. Apakah bersih-bersih yang diniatkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran memang sebuah niat tulus untuk pemberantasan korupsi sehingga negeri kita Indonesia, pemerintahan, birokrasi, BUMN kita, dunia usaha kita, ya, investasi kita, itu kan kita tuh sekarang mengalami barusan dinilai indeks investasinya turun. IHSG juga turun terus, Mas. IHSG juga turun, ya, kepercayaan pasar juga turun. Lalu juga indeks persepsi korupsi kita itu kan menurun terus. Juga. Urutan 99 tuh apa dibanding urutannya dibanding Singapura tuh urutan 3 loh tidak salah. Kita jauh sekali. Jadi indeks persepsi bahwa kita negara yang koruptif itu besar. Ada benarnya. Benar-benarnya. Itu juga kenyataannya juga begitu. Jadi gimana? Masih percaya? Lo percaya nggak pemerintah ini serius bahwa bersih-bersih ini bagian pemberantasan korupsi? Kalau saya sebagai anak muda sih nggak percaya, Mas. Ya, katanya anak muda sekarang ya nggak tidak percaya. Apatis, tapi anak muda tuh nggak percaya, Mas, karena kritis, pesimis kali ya. Iya, tadi yang dibilang Mas Ari, jangan-jangan korupsi itu ya cuma sekedar ganti pemain aja, ganti aktor aja. Dan hari ini misalnya yang ketangkep adalah misalnya bagian dari rezim sebelumnya diganti oleh orang-orang yang rezim hari ini. Nah udah begitu aja terus siklusnya. Dan saya rasa misalnya buat anak-anak muda korupsi ini ya udah jadi kita sama-sama tidak suka dan merasa bahwa orang-orang tua ini munafik. Terutama orang-orang tua dan orang yang terjun di dalam politik praktis. Makanya anak-anak muda kecenderungannya sebenarnya mayoritasnya tidak mau masuk partai politik karena ya cenderung hipokrit. Dan iya, Mas, karena kenapa? Karena satu sisi dia menganjurkan untuk tidak korupsi, ada campaign, bahkan Mas Ari tadi bilang misalnya Prabowo ada campaign anti korupsi, pemberantasan korupsi, tapi dulu ada partai yang anti korupsi ya sama aja. Iya, jadi ya sama aja. Padahal sebenarnya masyarakat muda gitu, Gen Z itu punya dua hal, Mas, fokus yang utama mereka. Dua hal ya. Pertama korupsi. Yang kedua adalah lingkungan. Ketiga lapangan kerja kayaknya. Ya, kalau waktu itu saya ngutipnya Tempo berapa tahun yang lalu. Ada hasilnya seperti itu. Dan ya ditambah lagi dengan lapangan kerja buat apa? Jadi
untuk konteks ekonominya ya. Iya, pilihannya apakah ya belakangan ya mereka-mereka yang sebenarnya yang nggak peduli banget lah, yang bisa dibilang misalnya apatis gitu dengan kondisi negeri, ya udah mereka yang demo hari ini nanti juga akan masuk lagi ke pemerintahan dan melakukan hal yang sama. Ya, jadi semua PAW aja ya, pergantian antar waktu aja, jadi pergantian pemain aja ya. Jadi buat apa gitu bagi sebagian orang ya yang kritis itu buat apa? Jadi ya nikmatin aja. Memang mungkin bagiannya, dan Indonesia seperti nggak bisa lepas dari kutukan korupsi, Mas. Ya, dari zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, Orde Reformasi, pasca Reformasi, Orde Pasca Mulyono. Orde Pasca Mulyono, ya memang korupsi selalu relevan. Iya, Mas. Tapi persoalannya memang korupsinya beranak pinak, dan reproduksi korupsi hari kan semakin parah. Iya. Gurita korupsi dan bahkan kanker korupsi makin parah. Bukan malah membaik. Ya, bagian anak muda yang penting adalah perbaikannya secara struktural dan menyeluruh, Mas. Ada sistem. Ya, apalagi kan korupsi yang paling ini kan korupsi politik hari ini. Iya. Justru itu karena ya sistemnya tidak berubah, strukturnya tidak berubah, ya cuma ganti-ganti orang. Makanya kan dulu pernah ada gagasan di awal ketika reformasi dulu, potong generasi. Bagian itu supaya generasi Orde Baru tidak masuk ke reformasi. Ya, ada hukum rezim lah, hukum rezim lah. Oke, sekarang baru. Tapi menurut saya itu sama saja. Ya mungkin perlunya kita bicara antara satu sisi aktornya yang memang harus dipotong generasi, atau tadi sistem atau strukturnya yang kita benarin. Nah, hari ini nampaknya memang banyak tokoh-tokoh aktivis segala macam yang dulu gandrung pada perjuangan reformasi, anti korupsi, anti KKN lah. Justru sekarang bagian dari aktor-aktor yang ikut dalam kubangan korupsi itu. Karena memang struktur sistemnya itu koruptif gitu loh. Iya. Tapi bagaimana dengan memperbaiki struktur yang koruptif itu ketika hari ini misalnya presiden, ya kita mempercayakan gimana bersih-bersih. Ini kan baru bicara Pertamina aja nih. Bersih-bersih Pertamina. Dan baru yang ketahuan. Ya kemarin juga kita bicara itu timah tuh. Sekarang ya, timah 300 triliun lebih tuh. Iya, 300 triliun. Itu, nah bagaimana tambang-tambang kita lain ini kan yang dan tetapi kalau kita hampir kalau kita mitigasi kasus-kasus korupsi yang diproses hukum, entah itu di KPK, di Kejaksaan, ya makanya ada istilah tebang pilih. Jadi intensinya itu ya tadi tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Boleh korupsi asal dalam koalisi gitu. Iya. Ya. Jadi lepas dari akhirnya adalah bagaimana penindakan hukum kasus-kasus korupsi itu bagian dari praktik politik kotor untuk menghabisi lawan politik. Ya. Nah, ini yang kemudian jadi akhirnya pemberantasan korupsi kita, institusi hukum kita menjadi sangat politis. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Bukan, kalau kita kan dulu kan membersihkan sapu, ya harus dengan sapu yang bersih. Tetapi hari ini bukan sapunya kotor, tetapi sapunya untuk membersihkan itu penuh dengan self interest. Interest politik. Nah, itu Mas. Itu yang mudah berbahaya. Satu sisi kita ingin ada pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana? Satu sisi memberantas korupsi itu kan selalu memberantas. Tapi ada penegakan hukum soal kasus korupsi. Sementara law enforcement kita, penegakan hukum kita lemah. Sementara tadi intervensi politik ini sangat dan banyak konflik kepentingan. Pejabat ini juga pengusaha, pegang ini, pegang itu. Kalau kita lihat kasus-kasus korupsi yang besar, mungkin pertanyaan di teman-teman aktivis, teman-teman media, ketika kemarin ada 7 tersangka kasus Pertamina dan 2 lagi jadi 9, pertanyaannya ini sasaran ininya siapa nih? Lordnya, ini sasaran besarnya, sasarannya kemana? Pertanyaannya adalah ketika itu kan kemudian ini berarti ada sebuah gurita, ada sebuah sindikasi. Korupsi itu mengadakan sebuah sindikasi. Para sindikat ya. Padahal kita sindikasi anti korupsi, Fir. Oke. Kirain 1% dari Pertamina lumayan, Mas. Persoalan kita nggak pernah dapat CSR Pertamina untuk bicara green energy, untuk bicara pembebasan korupsi, praktik anti korupsi tata kelola migas kita, gitu. Tapi nggak ada. Atau kita bisa memberikan masukan kepada bagaimana mensupervisi, kan banyak kita teman-teman
anti korupsi bagaimana mensupervisi supaya praktik-praktik penyelenggaraan negara, tata kelola BUMN kita yang bebas dari korupsi. Jadi lo tetap Fir, lo tetap pesimis bahwa bersih-bersihnya Prabowo dengan pemberantasan korupsi itu cuma ganti pemain aja. Hanya masalah ganti pemain. Kalau dulu dari orde lama pergantian ke orde baru ke orde reformasi kan sama saja, bahkan kelakuannya lebih buruk. Ya, korupsi itu makin menggila. Nah, itu kan angkatan Mas Ari. Korupsinya makin menggila. Ya kalau gua sudah gila, jangan-jangan korupsi angkatan lu gila beneran, paling gila. Belum tahu. Kalau nggak menggila-gila, kalau bahasa tidak. Jawa gila nih, Fir. Nah, itu kan jadi kan perubahan dari mana? Satu, perubahan masyarakat Indonesia tidak akan berubah kalau kita masyarakat itu tidak melakukan perubahan. Nah, walaupun Tuhan tidak tidur, tapi bukan Tuhan yang akan mengubah Indonesia. Masyarakat Indonesia yang akan mengubah Indonesia. Ya perubahan harus dari mana, Fir? Kalau bicara, ya lo tadi ngomong nggak percaya lagi dengan adanya KPK, ada kejaksaan, ada apa? Ini kan hanya pemberantasan korupsi yang dibungkus oleh kepentingan politik. Nah, tebang pilih lah. Nggak murni pemberantasan korupsi. Karena Fir, apakah ketika memang bener-bener pemberantasan korupsi nggak tebang pilih, itu bisa-bisa pemerintahan kita, partai kita, birokrasi ditangkap kita semua. Bukan ketangkap semua, kosong, vakum. Nah itu gimana misalnya, kan bisa jadi begitu. Karena kalau Anda masuk ke sistem sekarang yang sudah korup, lo juga kok ibaratnya masuk ke kolam, lo masuk lo basah gitu. Kalau kolamnya kotor ya perubahan dari mana? Kalau perubahan bottom up, berarti kan kita butuh revolusi. Dan prakondisi menuju revolusi itu juga harus ditentukan dari kekuatan civil society-nya misalnya di Indonesia. Hari ini jadi sedangkan civil society dan organisasi yang sekarang bukan lagi pelemahan. Dikooptasi. bukan lagi pelemahan, udah gak berdaya nih masyarakat sipil kita. Ditawari proses tambang. dying. Organisasinya ditawarin tambang, udah nggak dikasih tawarin posisi dan antara, dikasih segala macam. Bisa dibagi kue sehingga diam. Nah, perubahan dari mana? Masa kita minta Tuhan turun dari langit untuk membebaskan kita? Saya pernah diskusi sama Lutfia. Dalam satu kesempatan saya sama Lutfia bilang bahwa kayaknya kita butuh 1-2 orang martir seperti Bu Azizi di Arab Spring. Dan untuk menggerakkan semuanya, karena sebenarnya berarti tadi bottom up dari perubahan dari dari masyarakat. Karena rakyat udah marah sebenarnya, Mas. Bagaimana tadi ya soal BBM itu semua kalangan dirugikan. Harusnya kita bagaimana bisa mengelola kemarahan masyarakat menjadi bagaimana sekarang kekuatan besar. Bagaimana mengelola atau mengkapitalisir kemarahan masyarakat menjadi sebuah kekuatan perlawanan. Untuk perbaikan tentu Indonesia. Tetapi kalau bicara Indonesia yang sangat patriarkal ini, perubahan dari atas. Tentu kalau perubahan dari atas, tadi ada yang dimartirkan, berarti ada revolusi kan. Itu opsi 1. Opsi 2, kalau perubahan dari atas, apa yang perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena kita sekarang presiden kita adalah Prabowo, untuk memastikan bahwa bersih-bersih pemerintahan, birokrasi, BUMN, bersih-bersih tata kelola pemerintahan dan BUMN kita hari ini, bersih-bersih dimaksud itu adalah bukan bersih-bersih dari lawan politik, bukan bersih-bersih dari pemain lama. Tapi benar-betul memang bersih-bersih dari praktik-praktik korupsi siapapun. Sehingga betul-betul pemberantasan korupsi, sehingga mungkin 2029 ya Indonesia bisa bebas korupsi. Ada nggak harapan itu? Paling nggak masyarakat butuh bukti konkret, Mas. Kalau misalnya Prabowo ingin Indonesia memang bersih-bersih dari korupsi, yaitu sahkan undang-undang perampasan aset. Hal itu ya sebenarnya kalau kita lihat gitu di masyarakat, terus atau juga di sosial media, terutama Instagram, itu diskursusnya adalah yang menagih janji kalau Prabowo memang serius untuk memberantas korupsi, ya undang-undang perampasan aset itu harus segera ditekan. Sampai hari ini kan mereka juga tidak ada hal itu. Itu bukti konkret misalnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Undang-undang perampasan aset memang perlu, kan sedang proses di DPR katanya ya. Dan
Dan DPR sepertinya juga tidak akan lolos kan? Ya, ya apa? Tetapi kalau menurut saya ya, oke, undang-undang perampasan. Tapi menurut saya kita butuh keteladanan dan tadi benar-benar apa namanya sikap tegas dari pemimpin dalam arti ya. Kalau Pak Prabowo kemarin mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan 2029 ya kalau apa 1 tahun sebelumnya saya tidak berprestasi, saya apa namanya tidak bisa membela kepentingan rakyat, saya tidak bisa memiliki kinerja yang baik, saya malu untuk maju lagi jadi presiden, saya akan mundur, saya tidak mau dicalonkan lagi. Ya, berarti harus ya ada syarat tambah, kalau saya apa namanya terlibat korupsi atau saya melakukan atau saya memberikan ruang pada korupsi, maka saya yang pertama kali harus apa namanya bertanggung jawab, ditindak, diproses misalnya. Itu saya pikir perlu ditambahkan satu statement lagi terkait bagaimana komitmen serius Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Bahwa seperti di Cina kan ketika kampanye Presiden Xi Jinping, ketika ada siapkan 100 peti, siapkan 100 peti. Apa namanya? Satu untuk saya. Dan 100 peti 99 itu satu untuk saya. Saya pikir harus seperti itu untuk bagaimana jadi ya walaupun ya kalau kita bicara memang dalam kubangan apa pemerintahan kita dalam ini memang tidak ada yang semua kalau itu kita masuk ke kolam itu ya kita sudah basah berapapun atau apa, tapi ya tidak ada malaikat dalam pemerintahan birokrasi kita ya, tidak ada yang bersih. Kalau yang sempurna nanti masuk surga katanya Mas. Kalau sempurna masuk surga. Itu kata Opung. Kalau udah masuk, tapi kalau masuk surga nanti dia apa namanya kesepian di surga, karena nggak ada temannya, teman-teman semua di neraka soalnya. Tapi komitmen serius komitmen ini dan dengan apa namanya yang dan konkret, yang seperti dilakukan apa namanya Presiden Cina itu perlu. Tapi di sini biaya kampanye murah Mas. Ya, tapi kita ingin bahwa itu jangan hanya kampanye, jangan hanya slogan, pasti. bahwa presiden harus memberikan contohnya bahwa teladan dirinya saya orang pertama ketika saya tersangkut korupsi maka saya yang apa namanya jawab harus saya sendiri akan mundur. Nah, jadi statementnya bahwa untuk maju 2029 harus disertai dengan komitmen bahwa kalau saya tersangkut kasus korupsi maka atau saya yang pertama atau keluarga saya akan mundur. Nah, budaya malu ini juga menjadi contoh bagaimana budaya malu. Nah, apa namanya? Nah, sehingga nanti siapapun orang kalau memang bersalah dia harus mundur. Kalau dalam istilah Jawa itu salah seleh. Kalau you salah punya kesadaran itu, kultur itu salah seleh. Kalau memang ada salah dan ini ya sudah akui itu dan kemudian harus seleh itu taruh. Letakkan jabatan, taruh kursinya, tinggalkan untuk mundur. Sehingga orang punya namanya dignity. Martabat, punya kehormatan. Hari ini kan pejabat kita nggak ada namanya kehormatan. Apa namanya yang paling memberatkan kita adalah bagaimana pemberantasan korupsi bersih-bersih itu dilakukan untuk membersihkan lawan politik, membersihkan pemain, menyandra lawan politik supaya juga atau membersihkan pemain lama sehingga pemain baru masuk, atau apa namanya kasus hukum korupsi untuk menyandra apa namanya kawan supaya bisa dalam kontrol politik. Nah, ini kan apa namanya hal yang mungkin harus kita cermati bahwa pemberantasan korupsi kita justru ada problematik dari sisi pemberantasan itu sendiri. Yang tadi istilah tebang pilih segala macam. Bagaimana kita kalau dalam istilah Orde Baru itu adalah Pancasila yang murni dan konsekuen. Ini harus pemberantasan korupsi. Bagaimana kita mengembalikan pemberantasan korupsi yang murni dan konsekuen. Berarti murni itu bebas dari kepentingan politik, dari self interest, dari bias punya benar-benar goodwill ya. Jadi siapapun kawan, lawan, anak sendiri, saudara sendiri ya harus mantan terlibat. Presiden juga mantan presiden siapapun ya memang korupsi ya harus diproses ya. Itu memang bagaimana pemberantasan korupsi itu dilakukan secara murni dan konsekuen. Konsekuen itu kalau saya presiden saya terlibat korupsi ya saya mundur gitu loh. Nah, ini sehingga kita bisa percaya
bahwa Danantara itu untuk Indonesia emas, bukan malah membuat Indonesia cemas. Kita bisa percaya bahwa korupsi Pertamina ini akan kembali mengembalikan kepercayaan publik untuk membeli BBM di SPBU Pertamina. Hari ini banyak orang membeli ke SPBU swasta, SPBU asing. Karena memang hari ini nampaknya pemerintah ya bukan antara kebakaran jenggot atau apa, tetapi saya pikir janji untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu memang harus dijalankan, dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Gitu, Fir. Berani nggak kira-kira Pak Prabowo? Ya, makanya harapan kita nanti dalam narasi ke depan dia harus menggunakan diksi itu, bahwa dia harus menjadi contoh tokoh sentral untuk bagaimana Indonesia bersih. Ya, pemerintahan yang bersih itu tokoh sentralnya. Jadi ini bukan soal sentralisme pemerintahan. Bukan sentralisme birokrasi, yang kita betul bagaimana sentralisme keteladanan politik itu yang paling penting. Jadi punya moral. Sentralisme kompas moral ya. Menjadi presiden menjadi kompas etik dan moral untuk lah dengan semua peristiwa masa lalu lah. Orang selalu punya masa kelam, dalam hal itu, Tapi bagaimana ke depan kalau presiden bisa punya komitmen untuk pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi secara murni dan konsekuen. Saya pakai bahasa Orde Baru nih, Fir. Kalau nggak tuh bahasa lu apa nih, bahasa anak sekarang? Bahasa gua dulu, murni dan konsekuen itu berarti sungguh-sungguh serius. Pokoknya political will total. Tanpa ada yang aling-aling. Pokoknya pemberantasan korupsi total. Nah, itu yang itu harus jadi. Kalau nggak, ini hanya dituding politik kotor untuk menjatuhkan atau membidik untuk menyingkirkan lawan politik. Atau pemain lama digantikan pemain baru. Akhirnya apa? Dendam dan kerakusan greedy yang semakin besar. Makanya partai korupsi kan kalau misalnya sekarang kemarin di rezim ini lu bisa korupsi 100 M. Sekarang gua harus bisa, lo bisa kemarin 100 M, gua harus 200 M. Nanti begitu lu 300 M. Akhirnya apa? Itu kan greedy itu akhirnya kerakusan itu mengakumulasi niat jahatnya untuk bisa mengakumulasi yang namanya korupsi. Dan sekarang, Fir, mohon maaf kalau bicara teman-teman politisi itu bukan lagi M lagi, Fir, targetnya. Gua harus punya T. Gila T. Gua harus dapat sekian T. Targetnya ya ampun T. Makanya kenapa kita karena greedy, karena apalagi biaya politik kita mahal ya. Jadi memang karena korupsi politik, lingkungan politik itu ya sangat koruptif, korupsi politik. Makanya bayangkan, makanya banyak jalan menuju pemberantasan korupsi tadi, jalan revolusi oleh masyarakat segala macam, tapi harus ada martir. Saya pikir mengorbankan rakyat itu juga sebuah inilah. Tapi kalau memang itu kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa ya, mungkin Tuhan menempuh jalan itu untuk bisa melakukan perubahan. Tetapi kita punya pemimpin yang mestinya ya ini kita kembalikan kepada pemimpin tertinggi kita supaya bersih-bersih pemerintahan Prabowo ini, bersih-bersih ini bukan hanya untuk tadi. Jadi kalau udah kayak gitu, Mas, Indonesia itu cita-cita atau masalah, Mas? Ya akhirnya Indonesia hari ini hanya masalah. Kita kehilangan Indonesia sebagai sebuah cita-cita, atau akhirnya Indonesia hanya cita-cita bermasalah gitu loh. Problematik. Ya, kita membuat Indonesia emas. Indonesia 2040 itu cita-cita. Tapi justru problematik dari cita-cita itu sendiri. Padahal kata Bung Karno, merdeka itu adalah jembatan emas. Iya, merdeka itu baru jembatan emas. Baru jembatan emas. Lalu kita menyeberang, kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, hari ini kita bukannya mengisi kemerdekaan, kita justru berkhianat terhadap kemerdekaan. Itu kan pengkhianatan. Dan menarik kutipan Paus Fransiskus, ya, kita berdoa Paus Fransiskus sedang sakit saat ini. Itu ada kutipan menarik bahwa corruption is paid by the poor. Bahwa korupsi itu dibayar oleh mereka yang miskin. Berarti itu bukan kejahatan luar biasa lagi, kejahatan kemanusiaan. Dan itu kalau makanya corruption paid by the poor. Jadi
Mari. Jadi kita bicara soal mereka yang miskin, terpinggirkan, mereka yang lemah. Hari ini kita korupsi itu merampas hak mereka. Nah, ini apa? Korupsi juga pelanggaran HAM. Korupsi pelanggaran HAM, tapi korupsi oplosan minyak ini ya, udah merampas haknya orang miskin, merampasnya kelompok orang kelas menengah, orang kaya juga dirampas haknya. Ya. Makanya ini bisa menjadi bensin BBM membakar kemarahan rakyat untuk tadi kalau pemerintah tidak bisa mengelola dengan baik isu-isu ini, itu bisa terjadi akumulasi perlawanan rakyat. Nah, kita tidak ingin bahwa peluang 2030 Indonesia emas bonus demografi itu peluangnya hanya sekarang. Ya. Tetapi kita justru tidak bisa mengelola itu bukan karena rakyatnya tidak siap, tapi karena elit dan pemimpinnya yang berkhianat terhadap janji kemerdekaan. Oke. Betul. Iya. Gila, wah, tidak merdeka? Enggak, saya belum merdeka. Nah, saya tetap ingin merdeka. Terima kasih. Mau kabur aja dulu nih. Maksudnya kita kabur dari podcast ini, kita melanjutkan aktivitas. Oke, siap Mas. Rutinitas kita. Menghadapi realitas hidup yang memang hari ini gelap. Semaram gitu loh. Oke. Baik, semoga tidak terjadi Indonesia gelap, Indonesia bisa terang. Ya, yang jelas pemimpinnya harus punya komitmen, konsekuen, murni dan konsekuen, pemberantasan korupsi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Merdeka.